Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu fiha. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin, bapak ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Talabatul ilmi, para asatidzah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan kita kembali terus menerus beristi'anah memohon taufik Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yasrah sudurana agar Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada-dada kita, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan paling besarnya nikmat, yaitu Allah fahamkan di dalam urusan agama kita, di dalam urusan hidayah kita. Kemudian Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk kita memilih al-haq dan meninggalkan yang batil. Dan kita meminta kepada Allah agar kita senantiasa istiqamah dan senantiasa ditambahkan nikmat tersebut ila yaumin nalqahu, sampai hari di mana kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ayyuhal ikhwah talabatul ilmi, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan mudzakarah kita di kesempatan yang mubarakah ini
di dalam ilmu maslakuddin, di dalam ilmu bagaimana kita menempuh agama ini. Khususnya sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan kehidupan hidayah, kehidupan agama bersama dengan kuwatul fitan, bersama dengan kuatnya fitnah. Mengambil hidayah, mengambil agama, menekuni agama hidayah untuk mencari kemenangan, keselamatan, membutuhkan perjalanan yang benar, membutuhkan kaidah yang benar, karena kita tahu telah mendahului kita orang-orang yang bertemu hidayah. Bahkan Allah Azza wa Jalla telah mengkisahkan kepada kita dengan kisah yang banyak tentang mereka, dan kemudian hidayah itu dicabut oleh Allah kembali dari mereka. Hidayah itu diambil oleh Allah Azza wa Jalla dari mereka, dan Allah tidak zalim kepada mereka. Seperti yang banyak dikisahkan oleh Allah, diperingatkan oleh Allah tentang ahli kitab. Fansalakha minhu fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dia telah melepaskan dari ilmunya Allah, kemudian setan mengikutinya dan fakana minal ghawin. Dia kemudian menjadi orang-orang yang menyimpang. Allah juga memperingatkan sebagaimana ayat yang pada pertemuan kemarin kita sampaikan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi. Kalau Allah mengendaki, maka Allah angkat, muliakan kehidupannya dengan ayat-ayat Allah, dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka kemudian condong kepada fitnah syahwat, fitnah dunia. Maka kemudian mereka telah berubah dengan perubahan yang paling buruknya perubahan. Allah mengumpamakan mereka orang-orang yang bertemu hidayah kemudian menyimpang kembali dari hidayah. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan mereka adalah seperti hewan yang paling buruknya hewan, yaitu anjing. Allah juga memperingatkan di dalam ayatnya, falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka telah menyimpang, maka Allah simbangkan hati mereka. Allah juga memperingatkan di dalam ayatnya, walladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang ada di dalam hati mereka ada penyimpangan, ada penyakit, maka dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, yang ayat mutasyabihat adalah al-haq, kebenaran, tetapi dia tidak mendapatkannya. Bahkan yang dia dapat ibtigha'al fitnah, yang dia dapat adalah untuk mencari fitnah. Wabtigha'a ta'wilih, yang dia dapat adalah untuk mencari pemahaman yang menyimpang. Allah juga memperingatkan, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah telah menyesatkan mereka di atas ilmu. Semuanya ini agar kita selalu membenarkan, menjaga, mengawasi sebagaimana faidah yang dipentingkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, agar kita punya kecerdasan di dalam menempuh hidayah.
yang jauh-jauh sudah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum fitnah ini, fitnah hidayah ini marak, terbuka, terjadi di mana-mana, melanda kehidupan orang-orang yang berada di dalam jalan hidayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, badiru bil a'mal fitanan. Kita harus punya perjalanan yang akan memperbaiki diri kita menjawab fitnah yang ada. Badiru fitanan, badiru bil a'mal fitanan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita cepat mencari tujuan hidayah yang sebenarnya, yaitu menyiapkan diri-diri kita untuk menjadi orang yang mendahulukan untuk mengamalkan, agar tidak terjadi apa yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Hanyalah kebinasaannya orang-orang sebelum kalian di dalam masalah hidayah. Bukan kalian tidak bertemu Nabi, bukan mereka tidak bertemu Nabi, ya, bukan mereka tidak punya Nabi, bukan mereka tidak bertemu Rasul, bukan di tengah-tengah mereka tidak ada Rasul. Tetapi kata kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasratu masailihim, terlalu banyak persoalannya. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan sikap menyelisihinya mereka kepada para nabi-nabi mereka. Ya. Ayo ikhwah, setelah tadi malam kita membaca sebuah kaidah yang sangat muhibbah, yaitu kaidah yang dicontohkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kaidah bagaimana kita tatbik, menerapkan pada diri kita sendiri. Yang kita tahu, kalau kita kembali kepada diri kita sendiri, maka kita adalah aktsara syai'in jadala. Kita itu adalah orang-orang yang paling banyak membantah. Kalau kita selalu kembali kepada diri kita sendiri, kita adalah dolumun jahulun. Kita adalah orang yang paling dekat untuk selalu berbuat dolim, dan paling dekat untuk selalu berbuat membodohi diri sendiri. Sehingga karena itulah, kalau kita kembali bagaimana metodenya Allah Azza wa Jalla membetulkan hidayah pada hamba-hambanya. Dan Allah Maha tahu tentang hamba-hambanya yang seperti tadi itu. Maka dari awal metode hidayah ini adalah metode jami', metode yang utuh, yang mengumpulkan semua sisi-sisi islah, sisi-sisi perbaikan, agar manusia qabul, agar manusia bisa menerima, agar pada diri manusia tidak terjadi pergolakan yang membingungkan. Sebagaimana sering kadangkala akal kita membenarkan, hati kita menolak. Kadangkala hati kita menerima, akal kita membenarkan, tubuh-tubuh kita malas. Sehingga metode Allah Azza wa Jalla, metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah metode jami', bukan metode juz'iyah, bukan metode parsial yang sebagaimana itu dikehendaki oleh orang-orang yang merusak jalan hidayah, seperti yang dilakukan oleh mereka orang-orang sebelum kita di dalam urusan hidayah,
yang Allah Azza wa Jalla telah mengkritiki mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman mau ngambil sebagian kitab dan kalian mengkufuri sebagian yang lain? Maka kita telah dicontohkan bagaimana kita mendidik diri kita yang tadi malam kita telah diberikan contoh, dikumpulkan islahul akal, islahul syiar, su'ur, islahul qalbi, islahul jasadi. Bagaimana beliau memberikan contoh islah di dalam ilmu untuk badiru bil a'mal, sehingga menjadi jawaban semua tidak akan terjadi di dalam tubuh-tubuh manusia berpotensi untuk bersegera untuk menentang, untuk menerima, ya. Dan akhirnya menjadi mengambil sikap, meskipun kadangkala untuk beramal, untuk ini kita masih menyiapkan diri, tetapi sikap penerimaan itu segera menjadi jawaban. Ayo ikhwah, kita telah dicontohkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah bagaimana memberikan contoh agar seorang hamba senantiasa mubadarah ilal a'mal dan atas kaidah yang benar pada sekelompok manusia. Dan beliau menggambarkan bagaimana kalau beliau itu adalah di antara mereka. Dan terus menerus kita di dunia ini kalau dicontohkan ya seperti itu. Dari faedah ini maka kita akan lanjutkan untuk mengambil beberapa penjelasan ibrah yang disampaikan oleh beliau Syekh Bandar Al-Abdali hafidhahullahu ta'ala. Sebagaimana di awal beliau Syekh Bandar menyampaikan, hadza qala muallikul kitab Syekh Bandar Al-Abdali hafidhahullahu ta'ala, hadzal masalul ladzi darabahu al-muallifu masalun ajibun wa fihi taswirun li khali ahli dunya wa hum fiha. Perumpamaan yang beliau Al-Imam Ibnu Qudamah muallif telah membuat perumpamaan itu adalah perumpamaan yang ajib, perumpamaan yang luar biasa, yang menakjubkan. Dan di dalam perumpamaan ini adalah tatbik waqi'i, bagaimana mempraktekkan secara nyata. Dalam bentuk beliau Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan taswir li khali ahli dunia. Beliau memberikan gambaran secara umum, bagaimana seperti kita sedang melihat sebuah gambar tentang keadaannya orang-orang ahli dunia di dalam kenyataan mereka. Seperti itu yang diingatkan oleh para ulama. Salah satu kaidah besar yang seringkali disampaikan oleh para ulama yaitu memberikan surah waqi'iyah. Jadi hidayah supaya mudah diberikan dan mudah diterima, salah satu metode yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia adalah surah waqi'iyah. Bagaimana kaidah-kaidah yang itu kumpulan dari makna-makna yang mungkin kalau kita hafal begitu banyak, yang mungkin kalau kita cerna, kita kumpulin kaidah ini dengan kaidah ini dengan kaidah ini, sekedar akal nggak nyambung-nyambung, akal kita pendek. Tapi Masya Allah, dengan memberikan tamsil waqi'i, perumpamaan surat yang nyata ini, dari paling rendahnya akal manusia apalagi paling tingginya semua akan bisa mengambilnya. Ya, semua akan bisa mengambilnya. Memberikan contoh. Sebagaimana banyak sekian kaidah disampaikan kepada orang, satu kaidah diingat, satu kaidah lupa, satu kaidah diingat, satu kaidah lupa.
Begitu dipraktekin, dicontohin gini loh, nanti ini. Selesai dia bisa memakai semuanya. Itu juga diisyaratkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah membuat surah Waqi'iyah di dalam banyak ayat di dalam kitab Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama menerangkan di antara ayat yang paling banyak di Al-Quran adalah Al-Qasas, yaitu kisah. Yang bahkan sebagian ulama menerangkan bahwasanya kisah adalah junudun mujannadah. Kisah itu seperti pasukan perang yang dikirim. Begitu cepat menancap kepada manusia. Karena kisah itu seperti orang melihat suar, gambar secara nyata di dalam hidup, yang akalnya langsung bisa mikir, ya, yang rasanya langsung bisa bangkit emosionalnya, yang fisiknya langsung bisa berusaha berinteraksi, ya. Itu kita bisa melihat. Coba kita ambil contoh sederhana. Kalau ada orang lagi nonton orang main bola, itu akalnya kan juga mikir yang nonton. Sebodoh-bodoh orang dia akan mikir, oh itu kenapa nendangnya kok begitu ya? Mikir. Bahkan kadang-kadang rasanya pun, aduh kenapa kok tidak cepat-cepat. Itu terasa orang itu. Begitu juga ketika kadang-kadang dia kakinya juga goyang-goyang. Nendangnya itu gini loh. Ya. Tangannya manggil-manggil, kesini tuh, tarik sini. Padahal nggak nyambung sama yang main. Tapi dia seperti bersama-sama hidup. Akalnya hidup, rasanya hidup, hatinya hidup. Ada kesenangan, ada kesedihan. Kemudian anggota tubuhnya pun langsung berinteraksi. Wajahnya pun berinteraksi. Kalau yang didukung menang berseri-seri. Kalau yang didukung kalah, dia sudah sedih duluan. Padahal mereka yang di sana nggak sedih. Menancap sekali. Ya. Sehingga Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau membawakan faidah. Di dalam kisah itu adalah terdapat banyak hukum ibrah yang bisa diambil. Ada faidah, ada perjalanan, ada makar, ya, ada sikap sabar, ada bagaimana sikap untuk bisa berbuat, dan begitu juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Bahkan beliau Al-Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah ayat yang khusus ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kisah surah Waqi'iyah. Allah sendiri menegaskan, ma nuthabbitu bihi fuadaka. Itu salah satu metode Allah untuk menjadikan hati-hati kita itu sabat, kokoh, yakin, siap untuk menerima, tidak ada keraguan-raguan. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, ya, kullu hada, ketika membawakan ayat kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqi wa mau'idatun fi hadhihi al haqqu wa mau'idatun wa dhikra lil mu'minin. Allah Ta'ala ketika membawakan ayat ini diterangkan ketika Allah berfirman tentang ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan kullu akhbar naqussuha alaika min amba'ir rusulil mutaqaddimina min qablika ma'a umamihim wa kaifa jara lahum minal mahajjati wal khusumati wa mahtamalahul anbiya'u minat takdibi wal ada wa kaifa nasarallahu khizbahul mu'minina wa khaddala a'da'ahul kafirina kullu hada mimma nusabbitu bihi fuadaka ay qalbaka ya Muhammadu liyakuna laka biman madha min ikhwanika minal mursalina uswatun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah,
terhadap firman Allah dalam surat Hud ayat 120 tadi, di mana Allah mengkisahkan para nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Nabi Muhammad adalah pemimpinnya para nabi. Namun demikian, kenapa kisah-kisah para nabi sebelumnya dikisahkan kepada Rasulullah SAW? Ya, kata beliau Al-Imam Ibnu Katsir, setiap kabar, berita yang kami Allah mengkisahkan atas engkau wahai Muhammad SAW, dari berita-berita penting, berita-berita besarnya para rasul yang telah mendahului sebelum engkau, bersama dengan umatnya, bersama dengan interaksi-interaksinya, nasib-nasibnya, keadaannya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, bagaimana terjadi di antara rasul, di antara umatnya, ya, dari berbagai macam saling bantah-membantah, saling membawakan kebenaran menurut mau-maunya mereka. Kemudian apa yang para rasul telah membawa dari pendustaan, dari disakiti oleh umatnya, kemudian bagaimana Allah menolong, ya, dan itu nyata terus, menolong rasul, menolong orang-orang yang mengikuti rasul, dan bagaimana Allah akhirnya merendahkan mereka, menghinakan mereka, orang-orang yang menentang, yang kufur dan sebagainya. Semuanya ini kata Imam Ibnu Katsir, hada mimma nusabbitu bihi fuadak. Ini diantara bagaimana Allah menetapkan dengan faedah ini pada hatimu, supaya kita bisa menerima, supaya kita bisa kokoh, supaya kita tidak terombang-ambing, supaya kita bisa yakin menempuh apa yang pasti akan terjadi pada kita. Ya. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar semua itu dari orang-orang, dari saudaramu para rasul sebelum engkau, ya, itu menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi teladan. Karena itu di antara sebagian alul ilm ketika mengkhabarkan berita-berita itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu faedahnya adalah tahliyah. Untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan hati. Maka seperti ini pula yang kita harus kuat-kuat mengambil contoh, sebagaimana ternyata sama semua orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih jalan mengamalkan hidayah dengan benar dan istiqomah dan meraih kemenangan dan ditinggikan oleh Allah, semuanya seperti itu. Ya. Kemudian beliau secara khusus memberikan beberapa faedah penting di dalam bagaimana perumpamaan yang disampaikan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa fihi minad durusi. Maka di dalam tamsil perumpamaan yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qudamah terdapat berupa durus, berupa pelajaran, pengajaran agar makna-makna yang ada di dalam kaidah-kaidah yang telah diperingatkan oleh Allah, diperingatkan oleh Rasul, akan dimudahkan untuk diterima oleh hati kita semua, akan dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara faedah ini, al-ula anna fi darbil amsali taqribul ma'ani lil afham. Adapun membuat perumpamaan ini adalah salah satu metode di dalam belajar, di dalam tarbiyah, di dalam pendidikan, mendekatkan makna-makna yang tidak mudah untuk bisa dikumpulkan, dipahami seringkali pada akal-akal yang belum ditolong oleh Allah, supaya mereka mendapatkan kemudahan dengan memberikan pendekatan pada contoh bagi makna-makna untuk mendapatkan pemahaman-pemahaman. Dan ini
Salah satu uslub di dalam lughatul Arabiyyah. Salah satu metode di dalam bahasa Arab sebagaimana di dalam ilmu balaghah, bagaimana makna dibuat pendekatan dengan perkara yang nyata, dan bagaimana perkara yang nyata diberikan pendekatan dengan secara makna. Semuanya itu adalah li ajli akhwali al-mukhatabin. Karena keadaan-keadaan orang yang diajak bicara, yang mau dinasehati, yang mau supaya dia mengamalkan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, as-saniyatu an-nadru ilal awaqibi wal ma'alati fima utiya man utiya illa bisababi jahlihi fil awaqibi wa adami nadrihi ilal ma'ali wa innama yu'assiru al-ajalata alal ajalati wal ladatal muakkata alan naimil muqimi al muajjali wa huwa fil waqi' qaribun ajilun li'annahu laisa bainahu wa bainal insani illal mautu min jahlil awaqibi. Di antara faedah yang penting dari bagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah memberikan perumpamaan ini, apalagi dikaitkan dengan masalah amal, apalagi dikaitkan dengan masalah fitnah amal, apalagi dikaitkan dengan masalah awaik, penghalang amal, dan apalagi masalah amal-amal adalah khuffat bil makarih, selalu menyertai yang tidak disukai, ya, dan selalu gagal di dalam beramal adalah selalu mencocoki dengan hawa-hawa nafsu manusia. Maka di antara kaidah yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidak melihat amal itu sewaktu. Tidak memahami amal itu cuma sesaat, sebagian. Ya. Sehingga tidak tahu memahami rentetan amal. Sunnah yang Allah telah tetapkan di dalam persoalan amal-amal. Dan akhirnya orang begitu gampang menolak, begitu gampang mengerjakan, dan tidak berhati-hati. Dan ini yang seringkali dan banyak kali membinasakan orang-orang yang beramal. Maka seperti yang dinasihatkan oleh beliau, Al-Imam Ibnu Qudamah, di antara faedah ini, selalu melihat, terus-menerus melihat, ilal awaqib. Jadi bukan cuma melihat sekali, dua kali, harus dihadirkan terus. Ya. Dari sisi mana itu kita ambil faedah dari kalimat beliau? Dari sisi beliau membawakan dalam bentuk isim. Karena isim itu memberi faedah istiqrar, bukan hadas. Memberi faedah keadaan yang terus-menerus ada dan tidak boleh terpisah. Berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il itu memberi faedah kejadian, tajaddud yang baru, yang terbatas. Ya. Maka beliau Syekh Bandar Al-Abdali menasihatkan, mengkaji, melihat itu salah di antara kaidah yang tidak boleh lepas bagi kita di dalam urusan amal. Ya. Apa yang dilihat? Akibat kesudahan, buah yang akhir nanti. Ya. Sebagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan, innamal a'mal bil khawatim. Jadi mau beramal itu melihatnya harus panjang. Jangan melihat subhat yang sesaat, syahwat yang sesaat. Jangan melihat suka yang sesaat, tidak suka yang sesaat. Berapa banyak kita beramal seperti itu dan kita pun akhirnya mencela diri kita sendiri.
Kenapa toh kok saya tidak begini tadi? Pasti begitu. Ya. Ya. Dan tidaklah orang yang telah diberi, dia telah diberi dari apa-apa yang dia dapat. Ya. Fama utiya man utiya. Tidaklah orang yang telah diberikan nasibnya apanya, apapun yang kita dapat itu pemberian Allah. Tidaklah itu diberikan kepada dia kecuali bisa babi jahlihi. Kecuali dengan sebab kebodohan dia di dalam minal awaikib. Di dalam melihat kesudahannya. Akhirnya dia milih ini, milih ini, milih ini. Seperti yang dikisahkan, dicontohkan Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Kenapa dia udah saya ngumpulin tanah-tanah keras, kereweng, pecahan-pecahan keramik. Ngapain, saya lebih baik nanti aja, mumpung ketemu pulau. Lebih baik saya bikin rumah di sini. Tidak bisa memahami secara utuh. Ya, tidak bisa memahami secara jami'. Dan mengkaitkan masalah ini dengan ini dengan ini dengan ini, sehingga akhirnya bisa tahu benar mana yang lebih membawa kebaikan. Ya. Dan tidak mengkaji kepada akhir, ma'al, kesudahan. Dan selalu dengan kebodohan ini, dengan ketidak memahami seperti ini, apa yang terjadi? Orang dia selalu mendahulukan yang cepat. Sebagaimana hari ini kita sudah dididik, dunia sekarang, dunia global, ya, kita selalu dididik untuk mendahulukan yang sekarang, mumpung. Ini kan mumpung. Ya. Yu'atsarul ajala alal ajalah. Yang segera dipentingkan daripada yang tertunda. Ya kayak kemarin. Oh, kita nanti pulang dikasih hadiah raja itu kan nanti dan belum tentu juga. Ya mendingan sama-sama kita udah ngelihat di sini aja lah. Wong di sini juga kelihatan batu permatanya. Yang mendingan kita bikin kampung untuk kita ambil, kita kuasai, langsung cepat. Ya. Seperti itu. Dan itu selalu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam beramal. Penuntut ilmu, pembawa ilmu, pengajar, dai, ya, keluarga, suami, istri, anak, dan sebagainya. Diuji tiap hari. Kadang-kadang, buat diginiin aja, buat diginiin aja, buat diginiin aja. Nggak mikir secara jauh. Ya. Padahal berulang-ulang kita melakukan ini dengan cepat, dengan ini, tanpa ada kaidah-kaidah yang dipikirkan jauh, yang terjadi masalah. Ya. Waladatil muakkatah. Begitu juga mencari manfaat yang enak, yang di waktu itu sudah ada di depannya, atas kenikmatan yang masih ditunda, tapi sebenarnya kenikmatan itu adalah mungkin kenikmatan yang baik, yang langgeng, kenikmatan yang terus menerus. Ya. Wa huwa fil waqi'i qaribun ajilun. Dan padahal secara waqi' yang dijanjikan, yang dianggap jauh, itu sebenarnya kenyataannya adalah qaribun ajil. Sesuatu yang dekat, yang segera. Tapi karena pikiran manusia, nafsu manusia, karena perasaan manusia yang selalu kembali kepada perilaku-perilaku dia yang pendek, yang malas, yang buruk, yang sebenarnya dekat pun dianggap jauh. Ya. Li'annahu laisa bainahu wa bainal insan illal maut. Karena sesungguhnya tidak ada antara dia dan antara manusia adalah kematian. Min jahlil awaqib, dan itu adalah dari kebodohan melihat akibat. Sebagaimana yang terjadi. Ya. Dan ini salah satu hajah supaya kita istihdharul awaqib qabla wuqu'iha. Supaya kita kuat-kuat menghadirkan, membuat perumpamaan akibat-akibat kesudahan sebelum itu terjadi kalau mau beramal.
Saya kalau beramal ini kedepannya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Walaupun ini saya sukai. Kalau saya menolak beramal ini kedepannya seperti apa, seperti apa. Walaupun saya tidak suka. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi kamu suka sesuatu itu jelek. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu baik. Ya. Kemudian as-salisatu anna man asaral ajalata fatathul ajilatu wal ajalatu wa fatahu al ajru was sawabu wan naimu al muqimu. Salah satu kaidah yang terus menerus berulang apalagi di dalam urusan hidayah. Sesungguhnya orang yang mementingkan yang segera, yang dicocoki dengan kebodohannya, karena subhat, karena syahwat. Udahlah ini aja. Lebih gampang, lebih enak, lebih tidak capek. Ya. Dan seterusnya bahasa-bahasa yang keluar. Orang yang mementingkan yang segera. Biasanya yang segera pun hilang tidak dapat. Yang tertunda pun juga tidak dapat. Ya. Berapa banyak kita begitu? Kita ingin yang segera tidak dapat, yang tertunda juga tidak dapat. Ada orang yang tidak mensegerakan yang segera, yang tertunda disiapkan, dipentingkan, yang segera juga dikasih, yang tertunda juga dikasih. Ya. Dan seperti yang sering dibahasakan oleh sebagian makalahnya orang-orang yang cerdas, orang yang menginginkan akhirat, dunianya dapat. Orang yang menginginkan dunia, dunia juga tidak dapat, apalagi akhirat. Ya. Al-Imam Ibnul Qayyim membicarakan masalah ini dengan panjang lebar di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masyayitis Syaitan. Ahli dunia yang hari-harinya mengejar dunia dan segala manfaat dunia, di tengah-tengah pencarian dia dengan dunia, dia itu sudah tidak dapat dunia dari 3 sisi. Ya. Dia sudah tidak dapat dunia dari 3 sisi. Secara makna, ya. Secara rasa, secara waqi'i kenyataannya, dia sudah tidak dapat. Kata Ibnul Qayyim, karena hakikatnya dunia, kalau bicara dunia saja, kalau toh dapat sebenarnya nilainya adalah minus. Kenapa? Karena saat dia mencari dia tersiksa. Saat dia dapat juga dia tersiksa. Saat dunia pasti berlalu meninggalkan dia, dia juga tersiksa. Makanya walaupun dapat minus, ya, saat dia mencari harta atau saat ingin mencari kesenangan yang lain selain itu, betapa susahnya dia. Ya. Begitu dia dapat, susah lagi. Susah apa? Ternyata yang didapat tidak seindah yang dia harap. Dinikmati pun segitu. Malah dia berusaha keras, ketakutan dengan yang didapat. Takut diambil orang, takut dicuri orang, takut yang didapat ini nanti busuk. Makanya kita dibikin repot. Wah, ini harus disimpan kulkas, wah ini harus ditaruh di sini, wah ini harus di sini. Loh, kalau kita nggak bisa beli kulkas gimana? Ya utang. Utang nggak ada yang diutangi, ngambil kulkas tetangga. Tapi itu bikin repot. Itu dapat. Punya duit juga bingung. Dilebok ke tas. Wah, tas ini bisa bolong. Dimasukkan bank banyak. Duitnya do hilang. Dimasukkan di besi. Lah kita lupa kunci. Ya bingung lagi. Dibikin susah. Nanti ketika sudah waktunya dia harus pergi, kita tambah susah. Itu menunjukkan hakikatnya minus. Itu baru dunianya yang dia cari. Ya. Terus yang bukan dunia, kebahagiaan, iman, amal soleh, jelas sudah tidak dapat apa-apa. Ini contoh faedah yang penting, sebagaimana kemarin
Sebagaimana apa yang diumpamakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, ya, dia pikirin, yang segera ini dulu, kita buat ini, kita ini, akhirnya habis kesempatannya. Yang pendek juga ditinggal, yang bermanfaat apalagi dia tidak dapat, belum ngumpulin sama sekali. Batu kereweng atau pecahan keramik juga akhirnya ditinggal. Kemudian apalagi yang tidak dikumpulin. Istri yang disayang-sayang, suami yang dibanggakan, anak, harta. Loh kok tak tinggal ya? Iya. Amal solehnya, loh aku kok belum. Ya tambah dapat, nggak dapat lagi. Itu kenyataan. Ya. Lebih-lebih lagi, ajar, sawab, naim, al-mukim, pahala, ganjaran, dan kenikmatan yang selama-lamanya, ya sebagaimana yang dicontohkan tadi. Harapannya dapat, sudah nggak dapat, sampai di daratan, tidak boleh tinggal, malah dimasukin penjara. Ya sudah. Ya. Seperti ini juga diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Orang yang mengenal Allah, orang yang gagal mengenal Allah, walaupun dia mengenal selain Allah, semuanya dia tahu, maka hakikatnya lam ya'rif syai'an. Dia nggak dapat apa-apa. Ya tadi, yang dia kenal pun sebenarnya dia nggak kenal. Ya, apalagi yang dia gagal mengenal tambah nggak kenal. Orang kenal dunia detail, ternyata dia juga jauh darinya. Kemudian apalagi Allah Azza wa Jalla, tambah dia tidak dapat apa-apa. Ya, contoh dalam hidup nyata. Coba orang punya anak, punya istri, punya ini, dan dia tidak kenal Allah. Hakikatnya nggak kenal anak, kenal istri. Dulunya awal-awal, wah aku bahagia kalau punya istri, punya suami, punya anak, punya ini. Setelah punya ribut terus. Ya, itu hakikatnya seperti nggak kenal. Apalagi Allah Azza wa Jalla tambah tidak bisa dia menikmati. Karena itulah Allah Azza wa Jalla mengingatkan kasarabin biqi'atin. Semua hakikat daripada muajjalah dunia adalah muajjalah, sesuatu yang segera ditunjukkan oleh Allah. Hakikatnya adalah seperti sarabin biqi'atin. Seperti bayang-bayang air di daratan yang kering dan tandus dan panas. Fata morgana, sepertinya ada, kenyataannya tidak ada. Ya. Kemudian ar-rabi'atu yang keempat, an-nadru fi khaliha ula'il mazkurina fil masal. Agar kita selalu mengkaji pada keadaan orang-orang yang diumpamakan oleh beliau. Ya. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam beliau memberikan contoh orang yang sukses dengan benar dan orang yang mereka ada harapan untuk sukses dan ada faedah untuk sukses, tetapi dia bersama dengan itu juga harus makan yang pahit, yang susah, dan ada orang yang gagal sama sekali. Al-awwaluna humul khazimuna alladzina akhadu juhdahum fil a'mali sholihati wa kullama fataru tadakkaru ma uida lahum minan naimi fajaddu wajtahadu. Orang-orang yang pertama yaitu orang-orang yang punya prinsip, punya kecerdasan hidup, punya kaidah hidup, kaidah iman, prinsip iman yang benar, yaitu orang-orang yang selalu telah mengambil usaha keras mereka di dalam beramal solih. Dan manusia tetap manusia, kadang mengalami kekurangan, mengalami kepayahan. Tetapi ketika itu terjadi, wa kullama fataru, ketika itu terjadi, mengalami futur, mengalami kelelahan, maka segera merefresh, memperbaiki. Dengan cara apa? Mengingat, memandang, mengkaji nilai, mengkaji waktu, mengkaji semuanya, mencerna kembali ma'uidulahum, apa yang dijanjikan bagi mereka dari berupa nikmat, dari berupa kemenangan, dari berupa sesuatu yang sebenarnya begitu dekat. Maka fajaddu, bangkit lagi dia
wajtahadu, dan berusaha keras lagi dia. Seperti itu perjalanannya. Ya. Wa tamatsalu, dan dia memberikan perumpamaan pada dirinya, indas sabah yuhmadul qaumus sara. Orang yang di malam hari capek-capek berjalan sampai nggak tidur karena mengambil sesuatu yang baik, karena berjuang tidak mau lelah, waktunya tidur dipakai untuk dia kerja untuk menempuh hidayah amal soleh. Indas sabah, di waktu paginya dia akan terpuji, dia akan dipuji, dia akan rohah, akan nyaman, akan meraih kemenangan. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul kita menyampaikan dalam hadis perumpamaan yang panjang, ana nadhirul ulyan, saya adalah seperti panglima perang yang memperingatkan yang nyata kepada anggotanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan panglima itu cerdas, punya ilmu, punya kaidah, punya kemampuan, punya penjagaan, mikir dengan utuh. Kemudian dari jauh, dari data-data dia melihat ada musuh. Kemudian anggotanya diperingatkan, malam ini akan ada musuh. Kemudian anggotanya terbelah menjadi dua, sebagian lagi, udah malam, istirahat dulu, besok berangkat. Mendingan kita istirahat, besok baru berangkat, kan belum tahu juga, iya kalau benar, kalau nggak benar. Nah, kita udah capek. Yang satunya karena yakin, percaya, melihat apa yang disampaikan itu kebenaran. Karena yang menyampaikan adalah pemimpinnya, panglimanya, orang yang selama ini telah menempuh perjalanan dan dia bersama dia dapat kebaikan. Maka dia pun taat, rela di malam itu, nggak tidur, jalan, meninggalkan tempat itu, bermalam-malam, di pagi hari mereka sampai dan aman. Kemudian yang mereka duduk-duduk di situ karena waktunya istirahat, dipakai tidur, dipakai ini, akhirnya musuh benar-benar datang dan mereka dibinasakan semua. Itu contoh juga yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau Syekh Albani membawakan kisah itu di dalam kitab Al-Hadis Hujjatun binafsihi. Wa hada mathalun yadribu fi ihtimalil masyaqqah wal khassi. Perumpamaan ini adalah satu contoh perumpamaan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam masalah agar kita paham benar, sanggup, mau membawa hal yang sulit, ya. Dan sebenarnya membawa hal yang sulit itu bukan sesuatu yang sulit. Sebenarnya adalah sesuatu yang mudah. Kalau cara berpikir kita kuat. Kalau kaidah kita beramal benar. Ya. Sebagaimana apa yang dicontohkan para ulama kita, seekor semut. Mana ada semut mau membawa benda-benda kecil. Yang dibawa semut adalah benda-benda besar. Ya, benda-benda besar. Tapi lihatlah bagaimana semut itu punya kaidah beramal membawa benda yang besar. Mayoritas semut berhasil. Ya, kalau toh mereka gagal pun mereka kembali lagi, mereka ulangi lagi, mereka kembali lagi. Ya. Jadi kita bisa mengambil contoh hal-hal yang dalam hari kita. Begitu kita ngerti kemuliaan, kita ngerti kaidah, perkara besar pun kita punya semangat beramal dan akhirnya ditolong oleh Allah. Berapa banyak perkara kecil, gampang, sepele kita gagal. Kenapa? Ya karena kita nggak ngerti, nggak mau memahami, nggak mau ini. Akhirnya, sebagaimana contoh orang pinter saja, kalau dia menggampangkan, akhirnya susah. Itu orang pinter, apalagi yang nggak pinter. Ya. Intinya nantinya ketika menjalani itu tidak merasa terbebani, tidak merasa masyaqqah. Kemudian khassu ala sabr, untuk memberi dorongan supaya kuat menjalani dengan terus-menerus menahan diri, sabar, hatta tuhmadul akibatu, sehingga kesudahannya pun terpuji. Dan itulah wa haula'i humul muflihuna al-muqarribuna al-faizuna. Mereka ini adalah orang-orang yang meraih kemenangan, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri, dan orang-orang yang mendapatkan faiz, keberuntungan.
kemenangan. Wa ammal firqatu salisatu saniyatu huwa nadimuna khaisu farratu fi katsirin min awqatihim wa asarud da'ata warrakhata wa tajahalul ujural adimata alal ibadati wa ta'ati al yasirati. Adapun golongan yang kedua adalah orang-orang yang menyesal karena banyaknya yang disia-siakan dalam waktu mereka. Karena mereka lebih mementingkan untuk nyaman, tidak kena masalah, dan mementingkan untuk roha. Kemudian mereka tidak bisa, tidak tahu, tidak punya kaidah, tidak punya ilmu tentang al-ujur al-adimah, nilai-nilai mahal, nilai-nilai besar, ya, yang itu terus-menerus nyata terjadi di dalam ibadah, di dalam taat. Yang kita tahu, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan apabila kita jalani dengan benar, hakikatnya yasiro, sesuatu yang mudah, yang sebentar, ya. Dan kita bisa melihat bagaimana ibadah-ibadah yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan akhirnya tidak berhasil mendapatkan yang mulia, bertemu dengan membawa banyaknya kepahitan, dan akhirnya hanya bisa menunggu pemberian, hanya bisa menunggu syafaat, hanya bisa menunggu kalau ada saudaranya menolong dia. Ya. Ini golongan yang kedua. Wa ammal firqatu salisatu, adapun golongan yang kedua, ketiga, fahumul khasiruna zalat bihimul qadamu wa khalla bihimun nadamu wa nazala bihimul alamu. Ya. Kaki-kaki telah lewat pada mereka, nggak bisa diulangi lagi. Perjalanan sudah selesai. Penyesalan telah menjadi halal, ya, menjadi kehidupan yang abadi bagi dia. Isinya nyesal yang nggak pernah berhenti, bersama dengan penderitaan yang nggak pernah berhenti. Wa nazala bihimul alam, dan sakit pun telah turun menjadi ketetapan dia. Haula illadzina irtakabul ma'asiya wasayyiati wal mubiqati wa qabalullaha subhanahu bima khamiluhu minal auzari wal athami fakana jazaohumun nar wa bi'sal qarar. Yang ketiga adalah kelompok yang mereka telah gagal seperti itu. Itulah orang-orang yang hidupnya adalah untuk dosa. Amal baiknya saja untuk dosa, apalagi amal jeleknya. Ya, munafikun itu dohirnya punya amal baik, tapi yang didapat dosa. Gak ikhlas, riya, ujub. Ya. Kemudian mereka adalah para penempuh keburukan, para penempuh maubiqat, kebinasaan, dan mereka menghadap Allah, ingin bertemu dengan Allah, ya, ingin memberikan jaminan dirinya kepada Allah hanya dengan dosa-dosa dan asam, maksiat, beban dosa. Maka balasan mereka yang pantas dengan keadilan adalah nar dan seburuk-buruk tempat kembali. Ayat-ayat yang menerangkan seperti ini banyak sekali di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Yang namanya kebaikan sama sekali dia tidak bisa masuk. Surga nggak akan bisa masuk sampai apa? Jarum bisa masuk, apa? Jamal, onta bisa masuk ke lubang jarum. Nggak akan mungkin. Kemudian Allah mengatakan, wa kadzalika najzil mujrimin, dan sudah seperti itu balasannya orang yang berdosa. Bagaimana Allah memperingatkan dalam ayat yang lain, wa nasuqul mujrimina ila jahannama, kami giring orang-orang berdosa itu ke dalam neraka jahanam, wirda, untuk tempat kembali dia. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, inna kadzalika naf'alu bil mujrimin, seperti itu keadilannya Allah. Allah berbuat kepada orang-orang yang berdosa. Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah kami jadikan orang-orang muslim, orang yang
punya perjalanan seperti tadi, kami jadikan seperti orang berdosa. Ya, nggak mungkin, tidak akan ada tempat seperti itu. Ya. Ayo ikhwah, maka setelah ini kembali kepada faidah yang muhimmah. Yang dibawakan oleh beliau Imam Ibnu Qudamah, yang kemudian ditaklik kembali oleh beliau Syekh Bandar Al-Abdali, fandur li nafsika min ayyil firaq anta. Sekarang kamu harus banyak lihat dirimu, bukan lihat orang lain. Kamu harus banyak melihat dirimu di bagian mana di antara golongan-golongan itu kamu. Kita ini nanti masuk yang mana? Terus identifikasi kita. Setiap saat hadirkan, loh kok saya begini, oh ini kelompok ini nih. Loh kok saya begini, jangan sampai saya masuk kelompok ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera perbaiki. Contoh yang sangat baik untuk hari-hari kita hadirkan. Ya, walihada qala, karena itulah beliau Imam Ibnu Qudamah berkata, fajtahid, berusaha keraslah kamu, semoga Allah merahmati engkau fil qaun, dalam hidup ini. Dalam kesempatan yang pendek ini, minal firqatil ula, supaya menjadi golongan yang pertama, yang hidupnya bagaimana? Alladzina stau'abus sa'ati bitta'at, orang yang mau memenuhi waktu-waktunya, ya, dengan segala keterbatasannya, kekurangannya, berjuang untuk taat. Walam yufarritu fi syai'in minal awqat, dan tidak menyia-nyiakan satupun perkara di waktu-waktunya. Ya. Nas'alullaha ayyaj'alana minhum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita semua di antara mereka. Ya, ini faedah yang keempat. Faedah yang terakhir, yang kelima, durus yang disampaikan oleh beliau Syekh Bandar. Idamu mujahadatin nafsi wa kabiri atharihi, wa annal insana bimujahadatihi yaksulu ala ma lam yaksul alaihi ghairuhu ma'a adamil mujahadati. Inilah sunnah kauniyah yang kembali, ya. Kata orang Jawa, nandur panen. Orang nandur kok panen, ya. Kalau kamu menanam, ya kamu panen insya Allah. Menanam, menjaga, merawat, ya insya Allah akan panen. Ya. Dan itu hidup. Ya, becek ke titik, kamu baik walaupun kecil, tersembunyi, akan terlihat, akan nampak, Allah nampakkan. Maka tugas kita apa? Kita harus melawan diri kita sendiri. Ya. Tugas yang paling besar adalah besarnya nilai memerangi diri. Dan besarnya dampak orang yang mau menyuruh dirinya, memerintahkan dirinya, ya, untuk seperti yang tadi, al-mubadarah ilal amal. Ya. Kemudian sesungguhnya manusia sudah terus berulang. Ngapain manusia? Kalau manusia itu punya mujahadah, punya perjuangan. Ya, perjuangan itu pasti bukan orang lain dulu yang dihadapi, diri sendiri. Ya, hatta orang mau memerangi musuh pun yang dihadapi diri sendiri. Kalau mau memerangi musuh, dia perang dulu sama dirinya. Wih, jangan sampai saya mati. Ya, ini perang. Jangan sampai saya berjuang, nanti saya miskin. Belum menghadapi musuh, kita udah menghadapi diri sendiri. Ya. Maka sebenarnya hakikat orang berjuang itu ya menghadapi diri sendiri. Ya. Maka sudah menjadi ketentuan, orang yang mau bermujahadah pada dirinya selalu meraih ala ma lam yaksul alaihi ghairuh. Yaksulu ala ma lam yaksul alaihi ghairuh ma adamil mujahadah. Apa perkara yang orang lain tidak pernah meraih karena tidak adanya mujahadah? Ya, pasti ada. Kalau ada penuntut ilmu misalnya, atau orang alim, guru, pengajar, dai misalnya, atau istri, atau suami, atau anak, atau orang tua,
siapapun yang memujahadah, dia pasti akan dapat. Madorotnya orang lain tidak akan mengganggu dia. Dia akan dapat yang orang yang tidak pernah bermujahadah tidak akan dapat. Dia dapat. Itu sunnah kehidupan. Ya. Ayo ikhwah. Karena Allah Azza wa Jalla telah menetapkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu pasti. Ini adalah kaidah maslakul hayah. Siapa yang dia berjihad, berjuang di jalan kami, pasti benar-benar Allah menunjukkan pada mereka jalan-jalan Allah yang membentang. Bukan karena manusia hebat. Karena Allah buka, Allah mudahkan, ya, penghalangnya Allah tutup, dan Allah menetapkan wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah Azza wa Jalla punya ma'iyah khusus, punya kebersamaan khusus pada orang yang dia mujahadah. Enggak akan dibiarin oleh Allah. Allah tahu kok kalau manusia itu lemah. Ya, Allah tahu kok kalau Allah itu mau menyayangi makhluk-makhluknya, dan siapa yang pantas, Allah itu maha tahu. Enggak akan mungkin kita disuruh jadi nabi, enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin kita disuruh jadi malaikat, enggak mungkin. Dan ketika kita berjuang, Allah sudah menyiapkan ma'iyah khususnya. Makanya sebagai contoh, kalau ada seorang hamba berdoa dan dia tidak bosan, bahkan mendesak. Kalau bahasa anak-anak saya dulu minta sama orang tua ngereng. Ngereng itu jaluk terus gak dikasih. Yo aku kayak itu bu aku kayak itu, masa aku radikai, udah griseni kata orang itu. Itu sebenarnya, ya, biasanya orang tua melihat seperti itu sudah nyiapin. Kowe iki kami tak kasih, tapi saya pengen melihat kamu seperti apa, gitu loh. Makanya salah satu riwayat yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau ada seorang hamba mendesak kepada Allah, maka Allah itu memanggil malaikatnya. Lihat tuh, lihat itu hambaku. Sebentar lagi aku akan kasih apa yang dia minta. Ayo ikhwah, itu sunnah kehidupan. Dan nanti kalau kita diberi oleh Allah, kita tuh kaget. Loh aku cuma gitu kok ya dikasih begini. Aku itu gimana sih? Oh, aku cuma gitu-gitu aja. Aku itu banyak salah, banyak keliru. Cuma aku itu minta, ya Allah. Loh kok dikasihnya lain? Malah lebih dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ya kembali ke kita. Ya. Ayo ikhwah. Ini taklik beliau Syekh Bandar Al-Abdali hafizahullah. Dan setelah beliau membuat perumpamaan, maka beliau Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan mujahadah yang dimaksud. Sekarang apa yang harus kita jihati? Ada 3 di sini. Beramal itu ada 3 yang harus dikerjakan. Hati, kemudian lisan, kemudian anggota tubuh. Maka bangun amalan-amalan yang dicontohkan Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Qala rahimahullah, wa alzim qalbaka al-fikra fi ni'amillahi litaskuraha wa fi dunubika litastaghfiraha wa fi tafritika litandama wa fi makhluqatillahi wa hikamihi li ta'rifa adamatahu wa hikmatahu wa fi ma baina yadayka litasta'idda lahu au fi hukmi syai'in tahtaju ilaihi li ta'lamahu. Masya Allah, kalimat yang ajibah yang dinasihatkan al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Pertama, karya amal harus dibangun dari amalan hati. Ya. Ini yang seringkali manusia tidak memahaminya. Bahkan para ulama-ulama muhakkikin dari ahlu sunnah, mereka ini punya perhatian khusus dengan a'malul qulub.
A'malul qulub. Dan orang-orang beramal yang jahil biasanya lalai di sini. Biasanya lalai di dalam masalah a'malul qulub. Padahal seringkali kita dinasihatkan, ya, bahkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sendiri sudah mengingatkan, innamal a'malu binniyat. Coba lihat, penentu amal itu pada amalan hati. Ya. Bahkan dalam kalimat sebagian ulama mengingatkan, berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar dengan besarnya amalan hati. Tapi seringkali kita lalai. Kadangkala apalagi orang-orang jahil, ya sudah, kita beramal, aku kan sudah beramal. Ya. Bahkan terkadang orang itu gagal dari amalan dohir, tapi tidak gagal di amalan hati. Seringkali kenyataannya dia mendapatkan nilai besar, nilai kebaikan. Ya. Yang lebih besar daripada orang yang dia berhasil pada amalan anggota tubuh, tapi gagal di dalam amalan hati. Sebagaimana dicontohkan oleh para ulama, orang yang malam hari, ya, dia hatinya menyiapkan diri untuk bangun, untuk sholat, kemudian dia tidak terbangun dan tidak berhasil sholat, dan di pagi hari hatinya juga sedih kepada Allah, hatinya juga menyesal, hatinya merasa, kenapa saya begini ya Allah, dia sedih. Itu lebih baik daripada orang yang di malam hari dia berhasil mengerjakan, bangun, sholat malam. Di pagi hari dia melihat amalnya. Wow, saya sudah berhasil. Oh, saya tadi malam sudah punya amal besar. Ayo ikhwah, a'malul qulub. Makanya di dalam kitab yang disampaikan oleh para ulama, seperti di antara yang dinasihatkan dalam kitab Manhajus Sunnah fi Tazkiyatun Nufus, di situ ada bab khusus tentang a'malul qulub. Perhatian para ulama begitu besar, ahli ilmu yang muhakkikin, dan aneh kalau ahli sunnah itu malah jahil dengan amalul qulub. Ya, miskin dengan amalul qulub. Terus kenapa selama ini dia belajar tauhid, selama ini dia belajar mengenal Allah, kalau ternyata dia jahil dengan amalul qulub? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka beliau menasihatkan, alzim qalbaka al-fiqra. Ya. Tetapkanlah pada hatimu punya kehidupan hati, yaitu al-fiqra fi ni'amillah. Yaitu selalu hati itu hidup punya perkataan hati. Apa? Al-fikr. Dan punya amalan hati, punya ilmu, kemudian berpikir. Dan ini tentu tidak mungkin. Kalau tidak thalabul ilmi, nggak mungkin. Kalau dia tidak punya kesibukan dengan ayat, nggak akan ada. Makanya lihat orang yang tidak punya ilmu, menikmati hidup ini, ya menikmati aja. Ya, enak, selesai. Nggak pernah mikir, oh ini enak, ada apa ya? Oh Masya Allah ya, Allah mudahkan. Kemarin saya dapat enak itu ternyata perjalanannya begini. Tafakur. Itu sederhana aja. Kalau orang tidak punya fikr di dalam hati, tidak bisa bersyukur. Makanya berapa banyak orang sulit taat, sulit mentaati Allah, padahal dia tahu nikmat itu dari Allah karena nggak punya tafakur. Ya, maka bacalah. Makanya Allah ingatkan, wadzkuru nikmatallah. Wadzkuru nikmatallah, wadzkuru nikmatallah. Untuk apa? Untuk wa'tasimu bihablillah. Untuk supaya kita bisa berpegang dengan tali Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian wa fi dzunubika. Karena hidup kita kadang-kala dapat nikmat, baik, pikir, fahami dengan ilmu. Kemudian kadang kita dalam hidup punya dosa, tidak jelas kita. Ya. Allah Azza wa Jalla bahkan mengatakan dalam hadis qudsi, innakum tukhti'una lailan wa naharon. Kamu itu selalu salah. Malam, siang, sudah sering salah.
Tafakkur. Pikirkan kekeliruan-kekeliruan kita, kesalahan kita. Untuk apa? Bukan untuk putus asa, bukan untuk mencela diri, bukan untuk frustrasi, untuk mendekat pada Allah. Untuk tastaghfiroha, kamu minta ampun pada Allah. Kemudian wa fi tafritika, pikirkan keluputan-keluputan kita. Gak jadi, gak dapat, saya pengen ini, belum bisa, saya ini belum bisa. Oh, pikirkan. Kalau itu kebaikan, litandama, supaya kamu menyesali, supaya kamu sedih. Itu menjadi kebangkitan kita. Ini pada diri kita. Kemudian di luar kita, wa fi makhluqatillah. Mungkin kita melihat perbuatan makhluk, bukan hanya makhluk aja, perbuatan makhluk. Di luar kita bisa suami, bisa istri, bisa murid, bisa guru, bisa tetangga, bisa pemimpin, bisa rakyat, bisa pedagang, bisa pembeli. Pikirkan apa-apa yang ada di luar kita dari makhluk Allah. Di antara makhluk Allah bukan hanya jasadnya, termasuk interaksi, perilaku, hubungan-hubungan itu juga takdir Allah. Itu juga makhluk Allah. Sebagaimana Ahlussunnah mengimani khalqu af'alil ibad. Ya. Makhluknya perbuatan hamba. Apa yang mau kita pikirin? Yang mau kita pikirin bukan oh fulan jelek, fulan pencuri, fulan penggarong, fulan ini wanita begini, laki-laki begini, bukan itu. Yang mau dipikirin adalah hikamihi. Hikmahnya apa ya? Kok ada pencuri ketemu saya, dia nitip hartanya yang dia curi. Yang dipikir hikmahnya. Anak saya tak nasihati, kok ya Allah takdirkan dia masih jelek terus. Pahami hikmahnya. Ya. Kemudian orang tua saya kok begini, kok sama saya begini, kok sama saya begini. Ini perbuatan dia ciptaan Allah. Pahami hikmahnya. Kalau itu terkait dengan makhluknya Allah, supaya lita'rifa adamatahu, supaya kita mengenal kebesarannya Allah. Hikmah-hikmah Allah di situ apa? Oh Masya Allah, ternyata anak saya ndablek, masih jadi anak saya, nggak mau pergi, tak nasihati, meneng tok, ndelul. Ternyata setelah dipikir-pikir, Masya Allah, ini kebesaran Allah, supaya saya bisa nasihati terus, orang mandek-mandek. Pahala, ajar. Nah, wa hikmatahu, kemudian wa fima baina yadaika litasta'idda lahu. Kemudian pikirkan kejadian-kejadian yang akan datang. Untuk apa? Litasta'idda lahu, supaya kamu punya persiapan. Hari, esok, siang, sore, malam kita akan ketemu. Kita punya apa? Kita mau apa? Ya, pikirkan. Kemudian supaya kita punya persiapan. Ini ya Allah yang bisa saya lakukan. Minta tolong pada Allah, ikhris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah wala ta'jaz. Ya. Minta tolong kepada Allah, kemudian cari sebab yang kita mampu. Ya sudah, nggak usah kita repot-repot, nggak usah banyak marah. Bisaku ini, ya, ya udah dilakukan. Kok nanti tidak terjadi? Kalau terjadinya baik, bersyukur, terjadi istighfar. Ya begitu-begitu. Wa fi hukmi syai'in tahtaju ilaihi li ta'limahu. Kalau kita termasuk hal yang kita pikirkan di hadapan kita, misalnya nasihati anak itu hukumnya apa ya? Kemudian birrul walidain itu hukumnya apa ya? Oh, saya kok nggak bisa. Oh, ternyata padahal wajib. Berarti selama ini saya memahami birrul walidain itu nggak wajib. Ya sudah, kalau begitu saya harus belajar lagi, memperbaiki supaya saya bisa. Oh, masih ada orang tua kok saya tidak bisa taat. Masih ada orang tua kok saya nggak bisa birrul walidain. Loh, orang tua saya begini-begini. Ya itulah orang tua, punya keterbatasan. Ya. Untuk kita belajar kembali. Hati kita dibenerin dulu. Kemudian dari faedah ini beliau Syekh menerangkan kembali. Arsyadal musannifu rahimahullah. Al-Musa bi ayyul zima qalbahu al-fiqra fi ni'amillah wa hadhihi faidatun muhimmatun wa wasiyatun nafi'atun. Kata Syekh Bandar, musannif yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi telah memberikan bimbingan, ya,
kepada orang yang diberi wasiat oleh beliau? Kita-kita ini yang diajak berbicara oleh beliau, yang beliau sudah meninggalkan kita, sudah beramal, sudah ditolong keberkahan kehidupannya, dan kita mau mengikuti jejak beliau. Mengikuti jejak siapa kalau enggak orang-orang seperti beliau? Ya. Untuk apa? Ayul zima qalbahul fikra fi ni'amillah. Cerdas di dalam nikmat-nikmat Allah, memahami kaidahnya, memikirkannya. Wa hadhihi faidatun muhimmah, dan ini adalah faedah yang penting sekali, muhimmah wa wasiyatun nafi'ah, dan wasiat yang sangat bermanfaat. Ya. Wasiat yang begitu besar manfaatnya. Bahkan sampai Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan mengatakan, sampai takdir buruk itu hakikatnya adalah nikmat Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang Allah timpakan kepada takdir buruk. Itu butuh ilmu, ya, butuh pemahaman. Kalau kita sudah tidak punya jalan untuk ilmu tentang itu, ya sudah, kita nggak bisa memikirkan. Makanya hati itu banyak dicerdaskan. Disitulah kita ngumpulin ilmu, ngumpulin kitab Allah, pemahamannya yang benar, ngumpulin hadis Nabi, pemahamannya yang benar, ngumpulin perkataannya para ahlul ilm, pemahamannya yang benar. Nanti kita akan menjawab dalam hidup ini. Ya. Idza amaral insanu qalbahu bil fikri wa tafakkur. Kalau manusia mau memakmurkan, meramaikan hatinya, berpikir, tafakur, mikir. Makanya wong tua dulu itu kan apa? Mikir nang, mikir. Atine akale aja digawe buntu kalau orang tua dulu. Pakai mikir. Pahami, pikir dulu, pikir. Ya. Fi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Allah mentakdirkan dalam hidup manusia mau memakmurkan nantinya untuk berpikir, maka imannya pasti bertambah, keyakinannya pasti menjadi kuat. Zada imanuhu wa qawiya yaqinuhu. Imannya akan bertambah, akan lapang. Kemudian keyakinannya telah menjadi kuat, tambah tidak bingung. Wa khasala ala fawaida muaddidatin minha. Dan dia akan meraih faidah-faidah yang baru, yang segar, yang bermacam-macam. Di antaranya syukra al-ula, syukru nikmatillahi azza wa jalla. Dia akan mudah untuk bisa bersyukur pada nikmat Allah. Ini faidah yang akan dia raih. Wasyukru min ajalil ibadati wa ta'ati wa huwa qayyidun lin ni'amil mawjudati wa saydun lin ni'amil mafkudati. Masya Allah. Lihatlah, syukur itu diantara orang bisa bersyukur itu nggak akan kehabisan yang didapat. Kenapa? Karena syukur adalah ajalul ibadat wa ta'at. Bahkan ulama membandingkan mana lebih tinggi antara syukur dan sabar. Ya, syukur lebih tinggi daripada sabar. Karena di dalam syukur ada ridho. Ya. Wa huwa qayyidun lin ni'amil maujudah. Orang yang mau mengambil hikmah untuk bisa bersyukur, nikmat yang sudah ada itu sama saja diikat. Jadi dia mengikat nikmat yang sudah ada jadi terus-menerus ada. Enggak pergi lagi. Kemudian wasaidun lin ni'amil mafkudah. Dan syukur itu akan menjadi jerat untuk memburu nikmat-nikmat yang lepas, yang hilang, akan dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla kembali dengan pengembalian yang lebih baik, ya, dengan pengembalian yang lebih mendapatkan kenyamanan. Yang dulu hilang akan dikembalikan Allah dan kembalinya itu lebih baik, lebih diridhai oleh Allah dan seterusnya. Wa syukurullah azza wa jalla yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Dan syukur kepada Allah itu harus dimulai, harus dibangun dari hati, memahami nikmat, ridha kepada nikmat, memahami hikmahnya, kemudian lisannya memuji Allah, wal jawari, dan anggota tubuhnya mentaati yang memberi nikmat. Al-qalbu bi ayyukirra bi qalbihi bi ni'amillahi alaihi wa annahul mutafaddilu biha. Hati bagaimana? Hati harus mengakui, memahami
mengikrarkan, dan tentu dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu nggak akan bisa tahu dengan nikmat-nikmat Allah, dan akhirnya memahami bukan cuma sekedar melihat nikmat, melihat yang memberi nikmat. Ya, cerdas kepada yang memberi nikmat. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menjadikan keutamaan dengan nikmat-nikmat tersebut. Kemudian lisan. Walisanu ayyal haja bisana'i 'ala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisan terus menyebut, basah, berbicara, memuji atas Allah Azza wa Jalla. Membicarakan kebaikan-kebaikan Allah terus. Wal jawarihu, kemudian anggota tubuh, bi ayyasta'malaha bi ayyasta'milaha fi ta'atillahi wal amali ala mardatihi. Anggota tubuh dia mengambilnya pada untuk mentaati Allah. Nikmat-nikmat itu diambil untuk mentaati Allah, untuk beramal atas ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ini keberhasilan kalau orang itu mau tafakkur. Yang kedua, al-istighfaru minadz dzunubi wal ma'asi. Keberhasilan yang kedua adalah dia akan mudah istighfar dan mendapat nikmat lagi. Istighfar adalah kenikmatan. Orang berdosa tidak bisa istighfar, itu kehilangan nikmat. Tapi orang berdosa bisa istighfar, hakikatnya dia mendapat nikmat istighfar. Dan justru dosanya ini menjadi wasilah dia bisa dekat kepada Allah dari berupa istighfar. Karena itu di dalam kitab Al-Fawaid diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, suatu ketika beliau bertanya pada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika masalah takdir Allah Azza wa Jalla baik, apakah orang yang ditakdirkan berdosa juga dia bisa mendapatkan takdir baik? Ya. Kata Syekhul Islam, na'am, kalau dia mendapatkan taufik untuk menyambung dosa itu dengan yang harus dia lakukan, seperti istighfar, seperti taubat, seperti takut pada Allah, seperti menyesali diri, seperti kok saya berdosa ya. Pembicaraan seperti ini semua, keyakinan, pemahaman seperti ini semua, itu satu kebaikan besar. Wal ma'asi, dan beristighfar dari maksiat. Min fawaidil fikri ayastaghfirul insanu min dunubihi wa yara taksirahu bi haqqi maulahu wa khaliqihi azza wa jalla fayaktsura minal istighfari. Di antara faedah orang yang mau mikir tentang dirinya, tentang keadaannya, sampai suatu ketika dia jujur pada dirinya, manusia akan bisa istighfar dari dosanya. Nggak perlu disuruh orang lain. Ya. Dan kemudian dia melihat kurang-kurangnya. Dan bukan untuk dibicarakan pada orang. Untuk dia melihat kekurangan pada dirinya, malu kepada Allah. Bukan malu kepada manusia. Malu kepada tuanya, pada penciptanya, yang memerintah, yang dia beribadah kepadanya. Kemudian dia akhirnya memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian satu yang ketiga, an-nadamu ala tafriti wa taksiri li'annahu yatafakkaru fi ni'amillah yatadakkaru tafritahu wa taksirahu fayanduma wa yahdusa lidzalika taubatan wa inabatan. Yang ketiga, maka dia akan punya penyesalan, dan menyesal ini adalah kehidupan hati. Ya, satu kemenangan hati yang bisa menyesal terhadap dirinya sendiri. Ya. Atas tafridnya, kelengahannya, kekurangannya. Karena ketika dia mentafakuri dengan nikmat Allah, dia mengingat betapa dia tafrid, menyia-nyiakan, taksir, mengurangkan. Akhirnya dia fayandamu, menyesal kepada Allah. Dan akhirnya dengan menyesal itu membangkitkan dia wayahdisa, berbicara pada dirinya sendiri. Lidzalika, bagi apa-apa yang dia telah lalai, taubatan wa inabatan. Untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keempat, ma'rifatu azamatillahi Azza wa Jalla wa hikmatuhu fi makhluqatihi wa hikamihi. Di antara yang diraih oleh hati manusia, yang termasuk paling besar di sini adalah kalau dia mau hatinya hidup memikirkan
dia akan mengenal kebesarannya Allah. Dan ini adalah puncak kebahagiaan hati. Kalau dia mengenal kebesarannya Allah, hati mikir apapun yang dipikir, sampainya kepada Allah. Itu kebahagiaan hati. Memahami hikmahnya pada makhluknya, bukan berhenti di makhluknya. Akhirnya hikmah Allah, maha besarnya Allah, ya, wa hikamihi, dan juga hukum-hukumnya Allah, akhirnya dia memahami semuanya. Ayo ikhwah, rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Insyaallah pada pagi hari ini faedah ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali ya di waktu Indonesia Barat sekitar jam 8.45. Kalau di waktu Indonesia Timur sekitar jam 9.45. Insyaallah seperti itu. Nanti semoga Allah mudahkan faedah yang pertama ini, faedah yang adimah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang senantiasa bergegas, senantiasa gerak untuk mengambil petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan al-mubadarah ilal amal, dengan kita segera mengambil sikap yang selama ini kita justru lengah dan lalai dan kebingungan jalan yang harus kita lakukan, dan akhirnya kita akan banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa menempatkan diri kita, melihat keadaan diri kita untuk mengambil kaidah yang mulia ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya ditolong oleh Allah, yuyassaru amala ahli sa'adah. Kita dimudahkan untuk melakukan amal-amalnya orang yang berbahagia. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.